Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita kembali akan melanjutkan. Oh ya, Assalamualaikum semua. Di sini saya Sirhan ingin melakukan video menyimak ya atau video mempelajari tutorial React. Di sini ada pada part 5 untuk memenuhi tugas 4 dasar pemrograman mobile. Langsung saja Playlist tutorial React untuk pemula. Kali ini kita masuk ke episode kelima, teman-teman ya. Kita akan membahas semua tentang komponen. Ya, sebetulnya nggak semua banget ya. Setidaknya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai komponen. Karena kan harusnya teman-teman sampai saat ini tuh udah paham apa itu komponen, cara bikinnya gimana, terus juga beberapa karakteristik di dalamnya. Nah, tapi sekarang kita akan coba bahas lebih detail lagi, teman-teman ya, supaya kita semakin paham gimana caranya bikin komponen yang baik dan benar. Ya, kita mulai langsung dengan membahas lagi atau mengingat-ingat kembali apa itu komponen ya, berdasarkan materi yang kita pelajari di dokumentasinya React ya. Jadi apa itu komponen? Kita baca lagi teman-teman. Jadi kita tahu bahwa aplikasi React itu terbuat dari komponen-komponen ya. Terus juga kan komponen pada React itu pada dasarnya adalah function di dalam JavaScript atau yang kita sebut dengan JSX. Berikutnya komponen merupakan bagian dari UI yang punya logika dan tampilannya sendiri. Jadi ada logic dan juga presentation ya. Dan untuk membuat komponen itu bisa sekecil mungkin, sampai satu buah elemen HTML kita anggap sebagai komponen itu bisa ya. Misalkan komponen tombol, komponen gambar, komponen paragraf bahkan bisa ya. Atau mau sebesar satu halaman pun bisa kita anggap sebagai komponen. Itu nah, jadi nanti terserah kita gimana cara merancang sebuah komponen. Makanya di video kali ini kita akan bahas tuh, gimana caranya bikin komponen atau melakukan komposisi ya. React nyebutnya nge-compose sebuah komponen yang baik dan benar. Ya, jadi ini kita ingat-ingat lagi materi mengenai komponen. Berikut ini juga contoh dari beberapa komponen ya. Misalkan ada komponen media yang di dalamnya bisa kita susun atau kita bentuk dari beberapa komponen ya. Jadi komponen media itu terdiri dari komponen image, komponen deskripsinya, dan komponen tombol. Atau kalau teman-teman lihat sebuah website, ini contohnya salah satu toko online, kita lihat ada UI seperti ini pasti di dalamnya terdiri dari banyak sekali komponen. Nanti tergantung dari developernya mau nge-compose atau nyusun komponennya seperti apa. Ya, itu pengantarnya teman-teman. Sekarang kita harus paham dulu mengenai ukuran dari sebuah komponen. Kita tahu komponen itu bisa sangat kecil, bisa sangat besar. Ya, kita ambil contoh lagi dari komponen yang kita lihat di toko online ini. Ya, jadi komponen sekali lagi bisa sangat kecil sampai dengan sangat besar. Ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan serta karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Contohnya, kalau misalkan kita bikin sebuah komponen yang sangat besar, ya, misalkan kita ambil contohnya ini menjadi sebuah komponen, jadi satu komponen. Jadi komponennya gede banget nih. Karakteristiknya seperti apa? Jadi ada beberapa kekurangan teman-teman. Kalau terlalu besar, kita bikin ini jadi satu komponen. Yang pertama, itu pasti terlalu banyak responsibility-nya. Jadi satu komponen tuh tanggung jawabnya besar. Di dalamnya pasti banyak state dan props yang akan kita kelola. Bener nggak? Ya, karena ini kan kalau kita lihat ada kategori, terus kita juga bisa top up, kita juga bisa melihat slideshow gambar di sini, ngecek promo, banyak sekali yang dilakukan kalau ini menjadi sebuah komponen. Sehingga nantinya ke depannya ini akan sulit untuk digunakan kembali ketika kita mau membuat komponen yang mirip atau bahkan sama tapi di halaman yang lain atau di bagian lain dari aplikasi kita. Nah, jadinya kita harus tetap membuat ulang tuh komponennya. Jadi secara reusability-nya kurang atau rendah gitu ya. Dan ini tentu saja akan membuat kode kita semakin kompleks. Ya, kalau kita ngerjainnya sendiri mungkin nggak akan serepot ketika kita bekerja dalam tim. Ya, semakin kompleks nanti kita semakin susah untuk bekerja samanya gitu. Itu kalau terlalu besar. Jadi jangan bikin komponennya itu terlalu besar. Begitu pula kalau terlalu kecil, teman-teman. Semua elemen di halaman kita jadikan sebagai komponen. Ya, karena tadinya kalian pengennya supaya tanggung jawabnya nggak terlalu besar. Ah, ya udah, kita bikin semua elemen yang ada, baik itu gambar, tombol, tulisan, kita jadikan sebuah elemen. Nah, kenapa nggak gitu aja? Nah, itu pun ada kekurangannya.
Yang pertama tentu saja jadi komponennya banyak banget. Ini ngelolanya jadi susah juga ya, karena banyak yang harus kita pikirin gitu. Komponennya ada banyak. Akan membuat kodenya menjadi membingungkan. Jadi pada saat kita mau nge-compose-nya, nanti repot. Dan ini membuat kodenya jadi terlalu abstrak. Karena semua elemen HTML atau semua elemen pada webnya kita abstraksi jadi komponen. Padahal belum tentu juga si komponen-komponen ini punya state, punya props gitu ya. Jadi terlalu abstrak. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita mencari titik tengahnya gitu ya, cari sweet spot-nya. Gimana cara bikin komponen yang nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Nah, justru disinilah kemampuan seorang developer React itu diuji gitu ya. Jadi kalian akan cari keseimbangannya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, mungkin kita bisa mengelompokkan beberapa elemen yang punya perilaku yang sama atau punya fungsionalitas yang sama ya. Atau kita bisa pecah. Jadi kita bikin dulu komponen yang besar, terus kita pecah-pecah sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi skill untuk memecah UI menjadi komponen itu merupakan skill yang penting. Ya, jadi mungkin contohnya tadi kan nggak boleh terlalu besar kayak gini, nggak boleh terlalu kecil juga seperti ini, nggak boleh. Ya gimana kalau misalkan kita kelompokkan jadi kayak gini. Jadi bagian slideshow jadi satu komponen sendiri, ya, dimana di dalamnya pasti ada tombol, ada gambar, ada ini seperti pagination-nya gitu ya. Kalau kita klik gambarnya geser, terus juga ada tombol lihat promo, ini kita jadikan sebagai satu komponen. Terus di bawahnya untuk kategori kita jadikan sebagai satu komponen. Terus sebelah kanan untuk top up dan tagihan kita jadikan sebagai satu komponen. Untuk button juga ini jadi satu komponen aja, karena kalau teman-teman lihat ini perilakunya semuanya sama. Ada icon, sebelahnya ada tulisan. Jadi ini semua bisa kita jadikan sebagai komponen yang sama, tapi dengan props yang berbeda atau mungkin perilaku yang berbeda. Nanti kita akan bahas gimana caranya bikin si komponen ini menjadi reusable, supaya kita bikinnya satu, tapi bisa dipakai berulang-ulang. Dengan melakukan ini, kita akan membuat si komponennya itu terpisah secara logis. Jadi pada saat kita lihat codingnya itu kebayang gitu ya, ini merupakan bagian dari komponen yang mana, merupakan bagian dari komponen yang mana gitu. Terus juga akan membuat komponennya bisa digunakan kembali atau reusable istilahnya. Sehingga tentu saja jadi mudah dikelola, baik itu komponennya maupun kodenya secara spesifik. Ya teman-teman, jadi sekali lagi bikin komponen itu ternyata tidak semudah yang sudah kita bahas di video-video awal. Ternyata banyak hal yang harus kita pikirin ya. Tapi tipsnya, ya ada beberapa tipsnya ya. Jadi yang pertama, kita harus pisahkan UI-nya secara logis, pisahkan antara konten dan juga layout. Jadi mana yang layout, mana yang konten atau isi dari komponennya. Terus pikirin reusability-nya. Kalau kita udah bisa misahin mana yang layout, mana yang konten, kayak misalnya button itu adalah layout, tapi di dalamnya kita lihat kontennya apa, misalkan icon, tulisan, warna. Nah, ini kayaknya kalau misalkan kita mau bikin button yang sama, tapi warnanya beda, terus iconnya beda, nah ini kita bisa bikin jadi reusable. Komponennya satu, tinggal kita kasih props atau perilaku yang berbeda. Ya, terus perhatikan juga kompleksitasnya. Jangan sampai tujuan kita reusability ya malah jadi kompleks kodenya. Dan yang terakhir, perhatikan juga gaya dan kebiasaan coding kita atau gaya dan kebiasaan tim kita. Jadi kadang-kadang kalau kita baru masuk ke sebuah tim, cari tahu dulu tim ini punya gaya coding atau kebiasaan coding nggak? Ada panduan pembuatan komponennya nggak? Nah, kalau ada, kita ikutin aja gitu ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan gaya coding kita ke sebuah sistem yang sudah terbentuk gitu. Jadi kita harus tahu dulu, mungkin ada tim yang senangnya bikin komponennya kecil-kecil, mungkin ada tim yang senangnya bikin komponen tuh gede-gede, kita harus tahu dulu gitu ya. Jadi pada akhirnya bisa juga setelah kita tahu semua teori-teorinya, semua konsep-konsepnya, balik lagi ke gaya dan kebiasaan codingnya. Tapi secara umum sih kita bisa mulai dari komponen yang besar, kita coba bikin komponen yang gede dulu, terus nanti kita lihat bisa kita pecah nggak. Nah, dan ini yang akan kita lakukan nanti di latihan pertama kita. Sebelum kita ke latihan, nah saya punya beberapa pertanyaan yang harus kalian ajukan ke diri kalian sendiri ketika nemu sebuah komponen ya. Jadi yang pertama kita tanya dulu, kira-kira ya, apakah di dalam komponen itu terdapat bagian konten atau layout yang bisa dipisahin nggak? Kalian cek dulu. Terus yang kedua, ini kira-kira mungkin untuk digunakan kembali nggak? Terus yang ketiga, apakah komponen ini melakukan terlalu banyak hal atau tidak? Atau udah cukup spesifik nih komponennya? Atau terlalu spesifik? Nah itu harus ditanyain juga. Terus cek lagi, apakah komponen ini bergantung pada banyak props? Dan yang terakhir, cek nih, JSX-nya jadi terlalu kompleks atau tidak nih? Ya, kalau jawabannya iya, maka kemungkinan besar kita butuh untuk membuat komponen baru dari komponen yang besar ini. Gitu. Jadi kalau misalkan dari kelima pertanyaan ini hampir semua atau bahkan semuanya jawabannya iya, udah langsung kita bikin komponen baru nih kayaknya. Jadi biar lebih kebayang gimana kalau kita cobain coding untuk studi kasus kita ya.
Oke, jadi yang pertama saya minta teman-teman kunjungi repo GitHub saya di github.com/sandikagali/belajar React untuk pemula. Saya sudah siapkan kode untuk episode kelima. Silahkan diklik aja di sini. Nanti di dalamnya ada folder namanya starter app yang ada 2 buah file. Saya udah siapin app.jsx dan app.css untuk kita simpan ke dalam aplikasi React kita. Jadi ini dibuka dulu, kita siapin. Sekarang kita instalasi fresh aplikasi React kita ya. Jadi silakan teman-teman boleh simpan kodenya dimanapun di komputernya. Saya akan simpannya di desktop aja. Jadi saya mau klik kanan, bikin folder baru. Oh, atau langsung aja kita open in terminal di desktopnya ya, supaya nanti yang bikininnya si Vite-nya. Ini saya sudah buka terminal. Ingat di komputernya harus terinstall pnpm ya. Pastikan dulu ada pnpm-nya. Ya, sudah ada. Ya, kalau sudah ini kita clear dulu. Teman-teman boleh ketik aja pnpm create Vite. Ya, gini. Enter. Selanjutnya ditanya project-nya apa. Nah, kita mau bikin project yang akan kita gunakan untuk beberapa episode ke depan. Saya mau bikin project untuk aplikasi anime sederhana ya. Jadi buat para wibu cocok banget nih. Kita bikinnya gini aja, anime app. Jadi ke depannya kita mau connect ke sebuah public API yang berisi daftar anime untuk kita tampilkan di website kita. Ya, ini sebetulnya project klasik ya. Silakan ditekan tombol enter aja. Terus kita pilih framework-nya pakai React. Silakan diarahkan pakai tanda panah. Terus kita pilih yang JavaScript polos saja. Oke, enter. Sudah ya, dibuatkan folder dan instalasi pnpm-nya. Jadi langsung aja ketik cd anime-app. Lalu enter. Terus kita ketik pnpm install. Kita tunggu. Oh, ini ada update ya. Nggak apa-apa, kita skip dulu update-nya. Nah, sudah beres. Tinggal kita buka dulu di code editor ya. Teman-teman boleh ketik kode, spasi titik. Ini sudah kebuka VS Code-nya. Terakhir, tinggal kita jalankan dulu aplikasi kita ya. pnpm run dev ya. Sesuai dengan perintah yang ada di sini. Oke, kita pencet enter. Nanti aplikasinya jalan di localhost port 5173 ya. Teman-teman boleh pencet kontrol, klik aja supaya kebuka di browser. Seperti ini, sudah aman. Dan tinggal kita kembali ke kodenya. Ini biarkan saja terminalnya berjalan seperti ini. Kita buka sekarang kodenya ya. Kita akan hapus beberapa kode yang nggak kita butuhin. Karena halaman ini nggak kita butuhin ya. Kita kembali ke kodenya. Teman-teman boleh buka folder src. Nah, kita akan hapus index.css. Ini nggak kita butuhin, teman-teman boleh delete aja. Nah, berikutnya kita akan buka app.jsx. Nah, ini saya kecilin dulu sedikit. Nah, ini kita akan hapus semuanya. Ctrl A, terus delete. Kita akan ganti isinya dengan yang ada di GitHub. Silahkan buka GitHub-nya, arahkan ke app.jsx. Nah, ini ya teman-teman boleh klik tombol copy raw file di sini. Klik, kembali ke kodenya, kita paste, lalu kita save. Sudah, dan berikutnya adalah app.jsx, paste, lalu kita save. Sudah, di sini klik, kembali ke kodenya, kita paste, lalu kita save. Sudah, dan berikutnya adalah app.css ya. Buka app.css, kita hapus semuanya, Ctrl A, hapus. Kita kembali ke GitHub-nya, sekarang cari yang CSS-nya. Klik CSS, sama kayak tadi ya. Klik tombol copy raw file, simpan di sini, save. Lalu terakhir kita coba ke main.jsx, kita akan hapus baris yang ini ya. Import indeksnya nggak kita butuhin karena tadi kita udah hapus ya. Teman-teman boleh pencet Ctrl Shift K untuk menghapus barisnya, save, close. Lalu kita lihat di webnya. Nah, ini dia. Jadi sudah ada aplikasi sederhana. Lalu kita lihat indeks main.jsx, kita akan hapus baris yang ini ya. Import indeksnya nggak kita butuhin karena tadi kita udah hapus ya. Teman-teman boleh pencet Ctrl Shift K untuk menghapus barisnya, save, close. Lalu kita lihat di webnya. Nah, ini dia. Jadi sudah ada aplikasi sederhana. Ini kebanyakan masih tampilan aja ya. Jadi masih banyak yang belum berjalan. Misalnya search-nya belum berjalan. Terus nanti ke depannya kita mau bisa nambahin anime sendiri. Terus bisa ubah atau hapus. Dan kita bisa ngasih rating ke depannya. Tapi sekarang yang bisa dilakukan itu hanya menampilkan 4 anime. Ini anime yang termasuk anime favorit saya. 4 ini. Yang datanya diambil dari array of object yang kita buat di app.js. Ini masih saya tulis manual di sini. Ke depannya nanti kita akan connect ke public API. Ya, nggak apa-apa, ini kita ambil dari data array kita dulu. Tapi sekarang kita udah bisa klik masing-masing animenya. Jadi kalau diklik, dia akan menampilkan detail dari anime yang berbeda. Ya, One Piece, Naruto, Bleach,
dan My Hero Academia. Ya silakan nanti kalau kalian mau ganti, boleh aja ya, silakan diganti datanya, asal jangan properti-propertinya. Nilainya boleh ya, ganti judulnya, ganti tahunnya, silahkan. Nah sekarang kita akan pelajari kodenya teman-teman. Silakan dibuka dulu. Ya ini saya tutup dulu sidebarnya, Ctrl B. Kita lihat ini yang CSS-nya kita close aja lah ya, karena nggak akan kita oprek-oprek untuk sekarang. Kita akan lihat dari bagian paling atas. Ini di atas kita ada import hook-nya, use state, karena kita menggunakan beberapa state di bawah. Terus juga kita import CSS-nya ya, tadi udah. Terus kita punya data yang saya kasih nama animes data, karena animenya banyak, jadi jamak gitu ya. Kita punya 4 data, ada One Piece, Naruto, Bleach, dan My Hero Academia. Nah, terus kita masuk ke komponen utamanya, komponen app. Nah, di sini, di komponen kita yang pertama, kalau kalian lihat, ini saya masih punyanya hanya satu komponen yang JSX-nya sangat besar sekali. Tuh, jadi JSX-nya banyak. Ya, nanti tugas kita adalah mecah-mecah UI-nya menjadi komponen-komponen terpisah. Ya, kita pelajari dulu dari bagian paling atas. Ya, kita punya ada state query untuk mengelola query ini ya, walaupun sekarang masih belum jalan ya. Masih belum berpengaruh. Terus kita juga punya state untuk mengelola data animenya. Ini saya ambil dari array yang ada di atas. Ya, ini nanti akan kita ganti data defaultnya lewat API. Berikutnya kita punya state untuk selected anime untuk mengelola data yang tampil di sebelah kanan. Jadi mana yang kita pilih atau yang kita select akan mengubah detail dari kotak sebelah kanan. Itu state yang ini. Lalu ada state is open 1 dan is open 2. Ini untuk ngecek apakah kotak ini lagi dibuka apa enggak. Karena di sini saya kasih tombol minimize. Tuh, ya. Jadi ceritanya kita bisa nutup gitu. Oke, jadi ada 2. Yang sebelah kiri is open 1, yang sebelah kanan is open 2. Berikutnya kita punya sebuah function handle selected anime untuk memilih mana yang akan tampil di sebelah kanan. Ya, nanti ini akan kita kirim sebagai props. Nah, yang pentingnya di sini kita punya banyak elemen ya. Jadi yang pertama ada navbar untuk bagian atas. Ini semua ya. Di navbar ada 3, ada logo yang pertama. Oh ya, aplikasi ini namanya Weibo ya, WEEBOO ya. Ada logonya, terus di bawahnya ada search container. Nah, jadi search container ini menampung 2 hal, search inputnya dan search resultnya. Jadi secara default yang tampil semua data ceritanya ya, semua data yang ada di sini tampilnya 4. Nah, pengennya nanti kalau kita cari sesuatu gitu ya, munculnya sesuai dengan jumlah hasil pencariannya. Sekarang masih belum berjalan. Bahkan masih kita tulis manual 4 yang nanti kita benerin. Itu di bagian navbar, dan kayaknya teman-teman harusnya sekarang udah bisa mencoba-coba untuk berpikir atau nebak-nebak kira-kira ini cocoknya jadi komponen sendiri apa enggak gitu. Berikutnya di bawahnya ada komponen main ya, untuk nampung 2 kotak ini. Kotak yang pertama, ini ada elemen yang nama kelasnya box. Itu untuk kotak yang sebelah kiri berisi daftar anime. Ya, dimana saya punya tombol tuh yang sebelah kanan atas ini ya, ini button. Nah, nanti, dan di bawahnya saya punya kondisional. Kalau tombolnya lagi terbuka, is open satunya bernilai true, ya, defaultnya kan true ya. Kalau lagi bernilai true, tampilin listnya. Tapi kalau kita klik tombolnya jadi false, ya. Opennya tadinya true jadi not open jadi false, maka jangan tampilin UL-nya. Nah, kalau UL-nya tampil, saya melakukan looping terhadap animenya, terus saya tampilin satu-satu. Berupa list ya. Jangan lupa kalau list kan ada key-nya. Terus pada saat diklik, saya pengen ngejalanin handle selected anime untuk nampilin anime sebelah kanan. Di dalamnya ada gambar, ada judul, ada tahun. Yaitu untuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, itu untuk menampilkan si animenya, sama juga ada tombol di atas. Bahkan ini mirip banget ya. Ada logikanya juga, kalau tombolnya lagi true gitu ya, lagi terbuka, tampilin detailnya. Ini sesuai dengan anime yang lagi kita select di sebelah kiri. Kalau ini ditambah nampilin tahun, skor, dan juga sinopsis. Ini ya di bawah sini. Itu teman-teman ya, jadi komponen besar cuma satu yang kalau kita lihat kayaknya semua pertanyaan komponen yang tadi itu jawabannya iya. Nah, makanya sekarang saya minta tugas kalian coba diubah dulu komponen yang satu besar ini menjadi komponen yang kecil-kecil. Silakan teman-teman boleh pause videonya, cobain dulu ubah jadi komponen sendiri sebelum nanti kita coba bareng-bareng. Let me respawn in Rome, please. Yes.
Oke, kita coba dari mulai yang paling atas teman-teman ya. Kita satu persatu sedikit demi sedikit. Kita mulai dari komponen navbar. Ya, kita ambil dulu navnya. Cara saya tuh biasanya gini, saya tutup dulu komponen terluarnya, klik navnya jadi komponen sendiri, terus kita cut. Kita blok, kita Ctrl X begini. Lalu di sini kita panggil nama komponen yang akan kita buatnya. Sekarang belum ada, kita bikin tapi nggak apa-apa, kita panggil komponennya. Misalnya saya mau panggil namanya navbar gini ya. Gini, jadi saya memanggil komponen navbar, ada error navbar is not defined. Kita definisikan dulu di bawah. Oke, sekarang kita bikin apa? Masih ingat caranya? Function navbar kurung buka kurung tutup kurung kurawal, kita return. Return kurung buka kurung tutup, enter, baru kita paste. Ya, Ctrl V navbar yang tadi, save. Nah, sekarang teman-teman lihat nih, ada error di sini. Set query is not defined. Kenapa? Karena dia butuh state query tuh. Sedangkan state-nya ada di mana? State-nya ada di main. Nah, makanya kita pindahin ya. Scroll ke atas. Nah, ini query-nya. Teman-teman boleh klik di barisnya, terus pencet Ctrl X supaya kita cut satu baris. Scroll ke navbar, kita simpan di sini. Dah, itu kita lihat dulu hasilnya aman ya, nggak ada yang error. Berarti satu navbar udah kita pisahin. Nah, tapi lihat nih teman-teman, masih terlalu besar nggak komponennya? Kelihatannya masih terlalu besar nih. Tapi kita akan benerinnya belakangan. Kita coba bikin yang mainnya dulu ya. Sekarang mainnya, scroll, ini kita hapus spasinya. Mainnya kita tutup, kita cut, blok terus cut ya, Ctrl X, kita bikin main. Begini, kita scroll ke bawah, sini ya. Di bawah navbar, kita bikin lagi function, main, kurung kurawal, return, kurung buka kurung tutup, enter, Ctrl V. Sudah, mainnya pindah. Tapi lihat banyak banget errornya, karena semua state-nya ada di app kita ya. Jadi ini coba kita pindahin dulu. Nanti ke depannya mungkin kita akan naikin lagi ke atas, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba turunin semua dulu ya. Jadi ini boleh diblok semua, karena yang butuh bukan app, yang butuh adalah main. Kita pindahin ke main, ke sini. Sip, sudah, harusnya errornya hilang semua ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke webnya, aman ya. Tuh, jadi kita udah pindahin dua komponen besar, navbar dan main. Nah, sekarang pertanyaan apakah udah selesai? Belum ya. Masih terlalu besar nih. Komponen navbar masih terlalu besar, komponen main masih terlalu besar. Benerin satu-satu. Kita mulai dari navbar dulu ya. Kita lihat. Komponen yang besar itu sebetulnya yang search ini ya. Tapi kayaknya logo juga bisa kita jadiin sebagai komponen sendiri. Jadi saya melakukan itu. Yang logonya kita cut ya, div sampai tutupnya, Ctrl X, kita bikin logo begini, kita simpan di bawahnya, function, logo, return, enter logo. Sip, logo sudah. Di bawahnya search ya, kita cut lagi, kita bikin search. Begini, kita bikin di bawah logo. Function, search, lalu Ctrl V. Oke, sekarang error lagi karena state-nya sekarang ada di navbar nih. Jadi kita pindahin ke search. Oke, karena yang menggunakan sebetulnya hanya search aja kan. Jadi ngapain kita simpen di navbar tadi. Sudah, beres. Oh, search-nya hilang. Kenapa? Karena belum kita return ya. Ini salah ya. Ini di-cut dulu. Lupa, return ya. Gini harusnya. Tadi saya lupa nambahin return. Nah, muncul lagi. Oke. Jadi search-nya harus dikasih return. Oke, mantap. Apakah udah beres? Kayaknya belum ya. Ini kayaknya saya masih pengen bikin search result-nya itu menjadi sebuah komponen sendiri. Jadi saya mau bikin gini. P-nya saya cut. Terus saya mau bikin misalnya namanya num result ya. Karena dia angka kan. Komponennya namanya num result. Kita bikin di bawah sini function num result. Jangan lupa kita bikin return ya. Nah, begini. Sudah, sip. Jadi sekarang komponennya sudah sesuai kebutuhannya. Yang navbar kayaknya udah ya. Navbar turun jadi begini, turun lagi logonya. Cukup.
Ini nggak usah kita pecah lagi. Untuk yang search, sebenarnya input juga bisa nih ya. Jadinya search input gitu ya. Atau nggak usah lah ya, nggak apa-apa. Untuk kali ini nggak usah. Nanti kalau kita butuh, kita bikin jadi komponen lagi. Oke, sekarang kita turun ke main. Nah, ini yang seru nih. Untuk main, sebenarnya kalau teman-teman lihat, di dalam main itu kita punya 2 buah box. Nih, gimana kalau setiap boxnya kita jadiin satu komponen? Kita mulai dari komponen atau box yang pertama ya. Box yang pertama, ini sebuah box untuk nyimpen list dari anime. Jadi gimana kalau kita bikin namanya anime list ya. Nih, box yang pertama tutup dulu, kita cut, kita jadiin anime list gini. Kita bikin di bawahnya function anime list. Terus kita return, jangan lupa Ctrl V, sudah ya. Nah, tapi sekarang error lagi tuh. Ada state is open dan juga animes ya. Kita akan cut animes, ini kita cut, simpan di sini. Satu lagi is open, yang ini. Nah, ini ketika kita pindahkan ini ada permasalahan teman-teman. Kalau kita pindahkan ke sini, error yang ada di sini, itu hilang ya, yang ini hilang animasinya. Tapi ini masih ada nih handle selected anime, berarti ini harus kita pindahin juga. Ini kita pindahin, simpen ke sini. Nah lihat di sini mulai ada problem. Pada saat kita pindahin, ini udah hilang errornya, ini udah hilang errornya, ini udah hilang errornya. Tapi ini jadi error. Set selected anime error. Kenapa? Karena set selected anime ada di sini. Kenapa ini nggak dipindahin aja Pak? Baris ini state-nya. Nah ini nggak bisa. Karena state ini dibutuhkan di sini. Di box yang berikutnya. Nih, nggak bisa. Jadi gimana dong cara ngakalinnya? Sebenarnya nanti akan lebih detail ketika kita bahas agak belakang ya. Cuman artinya gini, animenya kita nggak bisa simpan di sini. Ini ada teknik yang namanya lifting state up. Karena state itu hanya bisa digunakan ke komponen di dalamnya. Komponen sebelahnya nggak bisa pakai. Nih kalian lihat kan komponennya sebelah-sebelahan kan? Nih komponennya sebelah-sebelahan. Kalau saya bikin state-nya di komponen yang ini, maka yang bisa pakai hanya komponen itu dan komponen yang ada di dalamnya. Children-nya atau child-nya. Nggak bisa dikirim ke sini. Nah, supaya bisa dikirim ke sini, state-nya kita naikin ke parent-nya. Ya, lifting state up. Jadi dinaikin supaya kedua anaknya bisa pakai. Nah, jadi ini nggak bisa nih. Function ini kita naikin ke atas, ke sini. Begitu pula dengan state-nya. Yang ini kita naikin ke atas juga. Di sini. Kita balikin. Ini nggak usah khawatir dulu yang ini ya, karena ini artinya set animation belum kita pakai. Karena kan kita belum bisa nambah, ubah, dan hapus ya. Ini biarin aja. Oh, ini pindah ke atas ya. Harusnya animes ini paling atas kayak gini. Karena kan kita butuh nih. Nah, sudah. Sekarang kita udah simpen ke atas. Sekarang gimana caranya supaya komponen yang ini bisa pakai? Nah, masih ingat teman-teman, kita kirim lewat props ya. Jadi anime kita kirim lewat props, handle selected anime juga kita kirim lewat props. Jadi kalian bisa tulis gini, animes, ngambil dari animes gitu ya. Kita kirim. Sekarang yang ini. Kita kasih eventnya apa? On anime yang butuh nih. Nah, sudah. Sekarang kita udah simpen ke atas. Sekarang gimana caranya supaya komponen yang ini bisa pakai? Nah, masih ingat teman-teman, kita kirim lewat props ya. Jadi anime kita kirim lewat props, handle selected anime juga kita kirim lewat props. Jadi kalian bisa tulis gini, animes, ngambil dari animes gitu ya. Kita kirim. Sekarang yang ini. Kita kasih eventnya apa? On selected anime. Yang biasanya gitu ya. On, lalu di dalamnya handle. Handle selected anime. Gini. Sudah, sekarang kita bisa pakai di komponen anime list. Berarti di sini kita terima dulu propsnya. Animes dan on selected anime. Tinggal dipakai. Ini sudah dipakai di sini. Ini harusnya dipakai di sini kan? Nah, kita ganti aja jadi on selected anime. Oke. Sekarang kalau kita jalankan harusnya normal lagi ya. Sip, aman. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada error di sini. Ini karena butuh prop validation. Ini kita belum bahas ya. Ini kalau teman-teman lihat video sebelumnya, ini bisa kita akalin dulu. Sebelum nanti kita benar-benar melakukan property validation. Ya, sekarang kita akalin dulu untuk mematikan ESLint-nya dulu ya. Jadi sekali lagi, kita bisa akalin lewat konfigurasi ESLint-nya. Coba dibuka lagi sidebar-nya. Teman-teman buka ini nih, ESLint rc.cjs. Kita scroll ke paling bawah, ke bagian rules-nya. Kita tambahkan di akhir ya. Di sini nih. Hati-hati jangan salah nyimpennya. Kita tulisnya kutip react/prop types ya, kita isi dengan off ya. Kita save. Coba kita lihat ke sini harusnya udah hilang tuh.
Ya, jadi untuk sementara validasi tipe dari propertinya kita matikan dulu ya. Nanti kita akan validasi dengan benar. Oke, kita close, Ctrl B lagi. Udah beres. Itu untuk animalist. Jadi ini udah jadi komponen sendiri. Berikutnya, untuk yang sebelah kanan. Sebelah kanan kita kasih nama apa nih? Kita cut. Kita kasih nama dia tuh apa? Selected ya. Selected anime. Oh, atau gini deh, kita bikin komponennya ada box-nya. Kan tadinya dia kelasnya box ya. Nah, nanti kita ganti nih. Kita bikin ini selected. Bukan selected anime, tapi selected box. Gini. Nanti yang atas juga kita ganti jadi list box gitu, atau anime list box. Nggak apa-apa ya, belakangan. Kita bikin di akhir, kita function dulu selected box. Gini. Kita return kurung enter paste. Oke. Sip. Berarti tinggal state-nya ya. Kita cut state-nya. Yang pertama is open-nya kita cut, masukin dulu ke sini. Ini ya, sudah. Nah, berikutnya untuk yang selected anime, ini kita nggak akan mindahin state-nya. State-nya kita biarkan ada di main, tapi kita akan kirimkan lewat prop saja. Kita kirim yang selected anime aja, karena yang dibutuhin cuma itu ya. Jadi kita kasih di sini selected anime, berisi selected anime. Sudah, tinggal kita terima props-nya, selected box, selected anime. Kita lihat dulu hasilnya. Sudah aman ya. Paling tadi kita butuh ganti dulu nama komponennya. Ini selected box, berarti yang atas list box ya. Ini kita ganti jadi list box. Gitu. Berarti ini list box ya. Ini kita ganti jadi list box. Gitu. Berarti ini juga ya. Ini jadi list box. Dah. Save. Karena nanti saya mau bikin komponen baru di dalamnya nih. Nih yang UL ini baru namanya animalist ya, sesuai dengan kelasnya nih. Tapi kita lihat dulu deh. Oke, mantap. Sudah aman. Jadi sudah jadi dua komponen nih ya untuk main. Tinggal kita masuk ke masing-masing ya satu-satu. Kita masuk ke list box dulu. Tadi seperti yang saya bilang, kita mau bikin UL-nya itu berubah jadi komponen animalist. Ya, kita coba tutup dulu UL-nya. Kita cut, block, terus cut. Kita bikin jadi anime list. Gini ya. Berikutnya di bawahnya, kita bikin function anime list. Return, enter, paste. Sudah. Nah, ini kita butuh anime lagi nih. Dan juga on selected anime lagi. Harus kita kirim lagi, teman-teman. Jadi, kita ke sini, kita kirim ya. Tuh, ini jadi nggak dipakai. Harus kita lewatkan ke sini ya. Jadi, anime sama dengan animes. Lalu, on selected anime berisi on selected anime. Sudah, jadi dari sini dikirim. Nah, ini problem teman-teman ya, yang harus kita selesaikan nanti. Masuk, terus terima propsnya di sini. Animes on selected anime. Sudah, masuk ke anime list. Dan terakhir nih, masih saya pengen bikin satu komponen lagi. Terakhir, saya mau bikin komponen untuk LI. Karena ini adalah komponen animenya. Satu buah anime nih yang ini nih. Mau saya bikin jadi satu komponen. Animalist itu kan kotaknya ya. Ini animalist, ini animenya nih. Mau saya bikin jadi komponen. Jadi LI-nya. Jadi silakan ditutup. Kita cut. Kita bikin jadi anime gini. Satu anime. Tinggal kita kasih di sini function anime. Oke. Return. Oke. Tinggal masukin lagi props-nya. Kirim lagi. Anime, satu lagi, on selected anime. Nah, tapi ini ada error nih. Errornya missing key prop. Nah, karena dia berupa list dan loopingnya ada di sini mapnya. Kita harus pindahin nih. Key-nya kita pindah, kita cut, masukin ke sini. Oke, sudah aman. Tinggal kita terima props-nya. Anime. On selected anime. Mantap. Lihat lagi. Aman. Sudah ya. Tuh, udah sampai terakhir tuh. Jadi anime, jadi komponen, anime list, jadi komponen, list box-nya, jadi komponen, main-nya,
jadi komponen. Ke sini. Oh, jauh. Ini dia. Itu teman-teman ya. Masih ada nggak? Kayaknya masih ya. Untuk yang selected box nih. Satu lagi nih. Selected box kita lihat. Nah ini sama juga. Kita mau bikin komponen untuk ini nih. Ini akan kita anggap sebagai anime detail ya. Ini ada dua komponennya sebenarnya. Ada header sama section. Gak apa-apa kita gabung aja ya. Jadi teman-teman boleh ambil komponen div-nya. Ini kita cut. Ini sebetulnya nggak perlu pakai kurung tadi ya. Hapus kurungnya, kita ganti jadi anime detail. Gini. Terus kita bikin function anime detail. Ini kita return paste. Nah, yang kurung tuh di sini. Tadi harusnya nggak perlu, nggak apa-apa. Sudah, selected animenya belum dikirim sebagai props. Berarti kita tulis di sini selected anime. Kita kirim ke sini. Selected anime. Sip, lihat hasilnya. Aman. Oke, kayak cukup ya. Kalau teman-teman masih mau bikin ini sebagai komponen sendiri juga boleh ya. Anime detail gitu. Atau detail header gitu boleh juga ya. Sip teman-teman. Jadi itu dia cara kita untuk bikin komponennya yang tadinya besar menjadi kecil-kecil gitu. Kalau teman-teman punya solusi lain, ya boleh silakan tulis saja di kolom komentar perubahan apa yang teman-teman lakukan. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, kita kembali ke slide dulu ya. Kita akan bahas dulu mengenai kategori dari komponen. Jadi sebetulnya komponen-komponen yang kita pecah tadi, itu ada kategorinya sendiri-sendiri teman-teman. Ya kita lihat apa aja, supaya nanti kita bisa paham ketika mau bikin atau mecah UI jadi komponen. Yang pertama, ada komponen yang disebut dengan stateless komponen atau presentational komponen. Yang kedua, ada yang disebut dengan stateful component. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan structural components. Apa itu maksud dari masing-masing komponen ini? Kita bahas. Yang pertama, stateless component atau presentational component. Itu adalah komponen yang di dalamnya nggak punya state. Jadi dia nggak bikin state di dalam komponen itu. Tapi kalaupun ada data, dia dapat dari props ya untuk nampilin datanya. Tadi harusnya kita lihat ada beberapa komponen yang punya perilaku ini. Jadi sekarang kita tahu ada komponen yang stateless di aplikasi kita. Nah ini biasanya komponennya kecil dan reusable. Ya coba cek lagi nih, kira-kira komponen mana yang merupakan stateless komponen. Penting untuk mengetahui ini ketika nantinya kita mau bikin si komponennya bisa digunakan kembali. Contoh, ada bagian header, ya lihat ini nggak punya state. Jadi memang bertujuan hanya untuk menampilkan logo aja gitu ya. Dan juga satu komponen anime ini. Tadi kita bikin sampai dengan komponen anime kan. Nah kalau lihat kodenya, sebenarnya di dalamnya nggak ada state-nya. Walaupun kita menggunakan state, tapi state-nya diambil dari komponen lain, diterima sebagai props, gitu ya. Ini disebut dengan stateless komponen. Bertujuan hanya untuk menampilkan konten atau data. Berikutnya, stateful. Nah, komponen ini adalah komponen yang punya state atau state dibikinnya di komponen itu. Ini juga bisa dibuat reusable, ya. Jadi nggak hanya yang stateless aja yang bisa dibikin reusable. Contohnya yang search ini. Ya, tadi kita lihat di dalamnya ada state query. Walaupun belum kita pakai di episode kali ini, tapi ini bisa kita bikin reusable. Search-nya bisa kita gunakan di halaman lain atau di bagian lain dari aplikasi kita. Dan yang terakhir ada structural component. Nah, kalau ini berperan untuk membuat struktur aplikasi. Saat kita mau bikin layout, screen, atau pages. Jadi biasanya komponen ini digunakan saat kita ngegabungin banyak komponen lain. Ya, atau istilahnya dihasilkan dari komposisi. Komponen ini biasanya berukuran besar dan agak susah atau disebutnya juga non-reusable gitu, jadi nggak bisa digunakan lagi. Contoh yang paling utama adalah komponen main, ya kan? Main itu terdiri dari dua komponen, bentuknya kayak struktur. Bahkan komponen app kita bisa kita anggap sebagai structural component, karena tugas dia ngegabungin komponen-komponen aja untuk membentuk struktur dari aplikasi kita. Oke, jadi itu dia, ada 3 struktur komponen yang harus kita pahami. Silakan teman-teman cek lagi di aplikasi yang udah kita buat tadi, mana yang stateless, mana yang stateful, mana yang structural. Oke, sekarang kita udah tahu banyak hal tentang komponen. Kita akan coba melihat masalah yang ada pada komponen, terutama pada aplikasi yang udah kita buat tadi. Ya, aplikasinya jalan sampai saat ini, normal-normal aja kelihatannya. Tapi ada masalah. Masalah yang paling terasa tadi adalah sesuatu yang disebut dengan prop drilling. Yang mungkin tadi juga teman-teman ngelihat kita melakukan ini pada saat kita naruh properti ke
sebuah komponen berulang-ulang. Padahal ada komponen yang bahkan nggak butuh data dari props itu. Nanti kita lihat contohnya ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan bikin sebuah masalah baru ya. Supaya kita bisa lihat munculnya prop drilling ini sekali lagi. Sekarang mari kita jalankan fitur pencariannya. Sekarang kalau teman-teman lihat, fitur pencariannya itu masih kita tulis manual. Angka 4. Karena saya tahu, saya ngitung sendiri animenya ada 4. Kita akan coba ngitung ada berapa anime di array kita. Ya, jadi ini akan kita perbaiki. Sebenarnya gampang banget, tapi akan muncul masalah ya. Kita lihat dulu, jadi ini akan kita perbaiki. Sebenarnya gampang banget, tapi hitung ada manual. Fitur pencariannya. Oh, saya ngitung sendiri, animenya ada 4. Kita akan coba ngitung ada berapa anime di array kita. Ya, jadi ini akan kita perbaiki aplikasi kita ketika kita buka di extension komponen React kita. Lihat nih, hasil pencarian yang angka 4 tadi ada di komponen search. Ingat-ingat ya, ada di komponen search. Sedangkan angka 4 itu kan dihasilkan dari kita menghitung jumlah anime yang ada di state animes. Ingat-ingat tuh, kita butuhnya di sini, sedangkan state-nya ada di mana? State-nya ada di sini, di anime list. Nah, menurut teori yang udah kita pelajari, bisa nggak state yang ada di sini kita akses di search? Nggak bisa kan? Makanya harus kita atasi. Caranya gimana? Nih, ini strukturnya kalau kita lihat dalam bentuk pohon. State kita, oh ada di sini ternyata ya, ada di main, bukan ada di anime list ya. Ternyata ada di sini, ada di main. Yang pakai memang anime list, tapi state-nya sebetulnya ada di main, ada di sini nih. Nih ada di main. Kita mau pakai di search. Nih, kita mau pakai di sini. Nggak bisa, karena komponennya sejajar. Yang bisa pakai hanya komponen turunannya aja, anak dan cucunya aja yang bisa pakai. Gimana caranya supaya search bisa pakai juga? Nah, kita butuh teknik yang namanya lifting state up sekali lagi. Jadi, si animenya harus kita naikin dulu ke atas. Kemana? Ke app, mau nggak mau. Supaya sekarang navbar bisa pakai dan turunannya, main juga bisa pakai dan turunannya. Oke, mari kita coba ya teman-teman. Kembali ke kode kita. Mau cuan dari trading? Bisa. Nih, pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlestick-nya? Ada panjang, pendek. Sekarang kita akan cari dulu di mana kita buat state animenya. Kita cari main tadi ya. Ada di main. Nah, ini dia. Sekarang kita naikin dulu state-nya. Kita pencet Ctrl X di baris ini. Ctrl X, kita naikin ke app. Simpan ke atas, kita lifting state up. Taruh di sini. Lihat, begitu kita naikin ke atas, mainnya pasti error. Tuh, hilang. Karena sekarang main nggak punya akses ke state ini. Supaya punya akses gimana? Dikirim lewat props. Kita kirim animes. Dah? Jalan nggak sekarang? Masih belum. Karena props yang dikirim harus ditangkap dulu atau diterima dulu. Kita terima di sini ya. Animes. Sudah? Aman. Itu baru ngebenerin yang anime. Sekarang kan kita butuhnya ganti yang ini nih. Num result. Sekarang karena kita sudah punya akses ke sini dan yang butuhnya adalah num result, maka kita harus kirim lewat props. Dan kirimnya nggak bisa langsung ke sini. Kita harus kirimnya lewat komponen parentnya, sampai dengan nyampe ke dia. Jadi kita mulai dari kirim dulu di sini. Kita kirim ke navbarnya. Animes. Sudah, turun lagi dia ke navbar. Yang butuh mana? Logo atau search? Search, kirim ke sini. Animes. Selesai? Belum, karena navbarnya belum menerima props. Ya, sip. Turun lagi, search. Sampai ke sini, terima di props. Ya, sip. Props. Animes. Sama dengan animes. Sudah. Terakhir kita terima di sini. Udah, sekarang kita bisa pakai di num result. Sehingga saya bisa ganti angka 4 ini dengan menghitung berapa panjang array anime kita. Ya, jadi kasih kurung kurawal, masuk ke mode JavaScript, kita animes.length. Gitu, cara ngitung panjangnya. Sebenarnya harus bore gitu ke dalam. Makanya namanya prop atas jauh. Maka kita harus bore gitu ke dalam. Makanya namanya prop drilling. Di drill gitu. Di cuma baris ini teman-teman. Cuman karena propsnya ada di atas jauh. Maka drill gitu. Di bore ke bawah. Save. Kita lihat 4. Aman ya. Kalau kita hapus satu array Ctrl X aja ya.
Mantap, kita kembalikan lagi Ctrl Z, save, balik ke sini, kita refresh. Drilling, ada 2 sebetulnya ya. Oke. Itu, jadi sekarang kita udah punya problem prop drilling. Ada 2 sebetulnya ya. Kita ngedrill propnya ke navbar, sama kita ngedrill propnya ke main. Ini harus kita benerin. Tapi sebelumnya, balik ke slide dulu. Oke, ya tadi kita udah lakukan yang namanya lifting state up, di mana kita menaikkan state-nya ke atas. Supaya apa? Supaya semua sekarang bisa pakai ya. Tapi problemnya apa? Dari sini, kita harus ngirimin state-nya ke navbar, ngirimin ke search result. Atau istilahnya tadi apa? Di bore gitu ke bawah. Ini komponennya tingkatannya baru 3 teman-teman. Gimana kalau 10? Saking besarnya aplikasi kalian mungkin 20 ke bawah. Ya capek juga kalian ngedrill komponennya atau ngedrill state-nya. Ini harus kita atasi. Untuk mengatasi prop drilling, kita harus tahu dulu sebuah konsep yang dinamakan dengan komponen composition. Bagaimana kita mengkomposisi komponen dengan benar. Kita lihat dulu, apa itu komponen composition? Jadi dia adalah sebetulnya sebuah teknik untuk merancang atau membuat komponen yang benar. Ya, mengkomposisi komponen, ngekompos gitu ya, ngerancang, ngebentuk, ngebikin, nyusun komponen. Atau ini adalah proses memecah belah bagian menjadi komponen kecil, lalu menggabungkannya menjadi komponen yang lebih besar. Sebetulnya tadi kita udah lakukan itu. Jadi tekniknya kita punya komponen yang besar yang masih berantakan lah gitu istilahnya ya. Kita pecah satu-satu, jadi komponen yang kecil, terus kita susun mana nih yang kira-kira punya karakteristik yang sama, jadi bagian yang sama, kita bikin jadi komponen yang besar. Tuh, karena kita tahu tadi ada stateful, stateless, dan juga structural. Anggap aja Lego lah. Kalau kalian mau bikin sebuah bentuk baru dari Lego yang udah jadi, kita harus pecah dulu sampai jadi bagian terkecilnya. Baru kita susun. Tujuannya agar komponen tersebut mudah untuk dikembali. Manfaat dari komponen composition ada 4 sebetulnya. Ada reusability, supaya kita bisa menggunakan ulang komponennya ke berbagai tempat di aplikasi kita. Modularity, supaya UI kita terpecah menjadi komponen yang masuk akal gitu ya. Komponen kecil, masuk akal, supaya gampang dikelola dan dipahami. Apalagi kalau kalian kerja tim. Manfaat lain adalah separation of concern. Jadi komponennya itu dapat fokus ke fungsionalitasnya masing-masing. Supaya nanti ketika kalian mau belajar HTML, CSS, dan JavaScript gratis selama 10 hari? Join RevoU. ngedebug ya atau ngetes itu menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, agar kodenya mudah di-maintain atau maintainability. Kalau kedepannya kalian mau melakukan perubahan, mau ngupdate, itu nggak susah. Kalau komponen composition kalian udah bagus gitu ya. Caranya gimana? Cara yang pertama, sebenarnya kita udah coba tadi di awal, kita bikin komponen itu agar mengerjakan hal yang spesifik. Nah, kalau ini butuh jam terbang ya, butuh pengalaman gitu. Ya, semakin lama kalian bekerja dengan React, nanti tahu sendiri gitu, mana komponen yang bagus untuk dikompos. Sesuai dengan teori-teori yang udah kita pelajari di awal tadi. Nah, tapi ada cara yang kedua, teman-teman. Kita bisa gunakan teknik yang namanya container komponen. Nah, ini keren banget nih. Ini memanfaatkan sebuah properti spesial atau prop spesial yang namanya children. Sehingga nanti kita bisa seolah-olah membuat sebuah template atau slot gitu untuk dimasukin komponen lain dengan lebih mudah dan modular. Nah, teknik ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki prop drilling. Jadi cocok banget kalau mau ngilangin prop drilling pakai teknik container komponen. Gimana caranya membuat sebuah container komponen? Sebelum ke kasus punya kita coba kasus yang lebih umum dulu deh. Misalnya gini, kita mau buat sebuah modal box ke depannya. Jadi aplikasi kalian tuh kalau misalnya mau melakukan sesuatu, keluar alert berupa modal. Modal tuh overlay ya, jadi ada di depan halamannya, ada backgroundnya warna abu-abu transparan, terus ada pop-up atau window kecil gitu. Ceritanya kalian mau bikin buat ngehapus atau nge-deactivate account kalian. Bentuknya gini si modal box-nya. Ada yang warna abu-abunya, terus di depannya ada pop-up-nya. Di dalam pop-up-nya ada icon, ada title, ada deskripsi, dan ada tombol. Ceritanya ini kalau kita buat komponennya kayak gini. Anggap aja sederhananya gini ya. Komponennya namanya modal. Di dalam modalnya itu ada div dengan kelas modal. Di dalamnya ada bodinya. Bodinya tuh nyimpen semuanya ceritanya. Saya anggap aja pakai paragraf kayak gini. Ceritanya ini modal untuk mendeactivate account. Ya, simple aja. Kompleksitasnya saya sembunyikan ke dalam paragraf. Berikutnya, ceritanya kalian mau bikin
modal yang berbeda. Tapi karakteristiknya mirip banget nih, lihat teman-teman. Ada warna abu-abunya sama overlay, terus ada pop-up-nya, bentuknya juga sama, ada ikonnya, tapi beda sekarang. Tadinya ikonnya alert ya, sekarang jadi ikonnya sukses, warna hijau. Title-nya beda, deskripsinya beda, button-nya hanya ada satu, continue. Nah ini bikinnya gimana? Ya kalau bikin komponen sendiri sih bisa aja ya. Tapi kan nggak modular. Cerita kita mau bikin jadi modular. Coba bayangin kira-kira gimana bikinnya teman-teman. Kalau misalnya saya bikinnya kayak gini. Lihat untuk yang sebelah kiri kita bikin komponen modal. Terus di dalamnya saya bikin isi dari modalnya itu ke dalam sebuah komponen terpisah. Ceritanya biar gampang digunakan lagi gitu ya. Jadinya saya punya lagi sebuah komponen namanya deactivate yang isinya semua ini ya. Ada gambar, tulisan, tombol. Kayak gini. Ini untuk tombol yang deactivate. Nah, kelihatannya udah modular ya. Sekarang gimana kalau kita mau bikin yang suksesnya? Kalau mau bikin yang suksesnya, kan kelihatannya cuma gini aja kan? Fungsi modalnya sama, yang diganti tinggal komponen sukses di dalamnya. Bener nggak? Kelihatannya oke nih. Nah, tapi sayangnya ini nggak bisa dilakukan. Karena sekarang komponen modal ini sudah benar-benar terikat dengan komponen yang ada di dalamnya. Jadi nggak fleksibel dan nggak reusable. Begitu kalian manggil modal lagi berikutnya, udah nempel dengan komponen suksesnya. Nah malah ini artinya sama aja dengan kalian buat dua komponen yang berbeda. Yang ini namanya deactivate modal, yang ini namanya sukses modal gitu. Sayangnya ini nggak bisa reusable. Nah dengan menggunakan container komponen, ya kita menggunakan prop spesial yang namanya children, kita bisa melakukan ini. Lihat. Jadi yang tadinya kita bikin modalnya seperti ini, di mana di dalamnya itu kan si deactivate-nya pengennya ganti-ganti. Misalkan sukses, warning, terus alert kayak gini. Nah, kita bisa siapin template-nya kayak gini. Jadi, sekarang si komponen yang akan menerima props namanya children, bener-bener namanya children. Terus, di dalam komponennya, di tempat yang mau kita bikin dia jadi dinamis atau berubah-ubah, kita panggil children-nya. Tulisnya gini. Nah, nanti kalian tinggal bikin aja sebuah komponen untuk kita sisipkan, kita masukin ke dalam sini. Jadi kontainernya gitu bener-bener namanya kontainer komponen. Nanti semua isi dari komponen deactivate bisa masuk ke children. Sehingga kalau kita mau bikin komposisinya, kalian nulisnya begini. Lihat agak beda. Sekarang komponen kalian punya tutupnya. Jadi komponen modal buka, komponen modal tutup. Di tengah-tengahnya kita sisipkan komponen deactivate. Nah ini kerennya, komponen deactivate akan masuknya ke sini, ke slot yang udah kita siapin. Gitu. Sehingga ini akan menjadi komponen deactivate. Nah harusnya sekarang kalian udah bisa nebak kalau mau bikin sukses gimana. Bikin sukses, sama aja. Modalnya tetap sama, nggak ada yang berubah sama sekali. Tinggal kita siapin aja komponen sukses, lalu kita sisipkan suksesnya ke dalam modalnya. Ya, ini keren banget nih. Sehingga berubahlah jadi komponen sukses. Jadi kalian mau nyiapin banyak komponen template-nya, bisa tinggal nanti mau dipanggil yang mana gitu. Oke, mari kita coba ke kasus kita. Kita benerin dua hal. Kita benerin yang num result dan juga yang anime list. Balik ke sini. Kita benerin yang num result dulu ya. Lihat nih, kita ngedrill props-nya dari sini. 1 ke navbar. Kan tadinya ada di sini ya. Masuk ke navbar. Lihat di navbar. Di komponen navbar kita pakai anime nggak? Nggak kan? Kita cuma ngelewatin aja, ngebor gitu ke sini. Masuk ke search, lihat di search. Di search dipakai nggak? Nggak dipakai. Ya, dilewatin aja, masuk ke sini. Di num result baru kepake. Nah, jadi ngebenerin gimana? Nah, caranya gini. Sekarang kita mau bikin si num result ini masuk ke komponen search di sini. Ya. Jadi sekarang ini bukan num result, teman-teman. Ini adalah children. Sehingga ini animes-nya bukan animes tapi children. Gitu. Jadi nanti num result ini akan masuknya ke sini kalau search-nya dipanggil. Nah, dari search ini kalau kita scroll ke atas, di sini kita juga bisa mengganti komponen search-nya itu ngambil dari children-nya. Gitu. Jadi ini sebenarnya kita nggak butuh komponen search. Nanti kita panggilnya lewat komponen app kita. Jadi bisa kita ganti juga dengan children. Sehingga ini bukan animes tapi children. Itu ya, kita scroll ke atas ke bagian navbar-nya. Kita nggak butuh di dalamnya, kita mau ambil komponen search. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger.
Tulis konsep website, lalu tunggu AI buat website. AI bisa atur warna, gambar, font, dan teks sesuai konsep yang ada. Sehingga komponen search ini nanti akan menggantikan children ini. Masuk di navbarnya, ya ini akan masuk ke childrennya kan. Gantikan ini. Yang di dalamnya, kita mau ambil komponen num result. Baru di sini kita kasih props animesnya. Begini. Jadi search masuk ke sini, lalu di dalam search-nya masuk komponen num result yang baru menggunakan animes. Ya, ini kalau kita lihat hasilnya aman ya. Kita klik aman. Nah, itu untuk yang num result, teman-teman. Sekarang kita mau benerin yang main. Nah, untuk yang main ini kita bisa bikin lebih keren. Ya, teman-teman lihat ke bawah dulu ya. Kita scroll ke bagian main. Di main, kita kan tahu kita punya dua buah box. Ada list box yang sebelah kiri, ada selected box yang sebelah kanan. Sebetulnya kalau teman-teman perhatikan, dua komponen ini, list box dan selected box, itu mirip banget ya, struktur dari komponennya. Coba kita pindahkan dulu agar dia sebelah-sebelahan deh. Scroll, cari selected box ya. Ini saya cut. Nggak apa-apa. Kita pindahkan ke bawah list box. Biar sebelah-sebelahan. Lihat nih. Pertama dia punya state is open 1. Yang ini is open 2. Sama. Terus berikutnya lihat nih. Komponennya itu berupa div dengan nama kelas box. Ada button. Ada kondisi. Kalau tombolnya kebuka, tampilin sebuah komponen. Ini lihat, sama persis. Kalau komponen kebuka, tampilin sebuah elemen. Nah, kenapa nggak kita bikin jadi satu komponen reusable aja dengan memanfaatkan kontainer komponen tadi? Gimana? Masuk akal nggak? Sekarang gimana kalau kita coba komentari dulu deh ya. Yang selected box-nya kita komentari deh. Satu dulu kita komentari. Sekarang kita bikin supaya yang list box-nya ini jadi komponen general yang reusable. Coba saya mau ganti namanya jadi box aja. Oke, dimana box ini akan menerima children. Karena state-nya nanti akan dikirim lewat komponen composition ya. Children, terus untuk is open-nya, saya mau bikin generic, jadi nggak ada 1 dan 2 nanti kita ganti. Jadi di bawah sini, set is open, kita hapus. Is open 1 kita hapus. Nah, komponen yang ada di dalam ini, nanti akan saya ganti ngambil dari children ya. Ini saya cut. Lalu saya tulis di sini children. Nih, jadi komponen ini sekarang generic. Oke? Nah, sekarang tinggal di bagian main-nya, ini nantinya saya nggak akan lagi pakai 2 buah box ini. Saya juga mau ngambil dari children. Oke? Ini gimana kalau kita komentari dulu supaya nggak hilang. Kita ganti aja di sini pakai children. Nanti kita hapus children. Sehingga kita butuh kirim main-nya props children. Nah, dan untuk kedua state dan function ini, kita mau pindahin ke app. Jadi naik ke atas. Kita cut. Ya, kita naikin ke bagian app. Kita balikin lagi ya. Sini. Sudah. Tinggal di sini baru kita susun. Ya, kita susunnya. Ini kita hapus. Kita buat jadi container. Yang di dalamnya kita panggil satu dulu si list box-nya. Ini ya, box yang isinya anime list. Kita masukin ke anime list. Gitu. Jadi sekarang langsung dikirim ke anime list-nya tanpa melewati kontainernya untuk menghilangkan prop drilling-nya. Coba kita lihat hasilnya. Tuh, aman ya. Cuma satu nih. Sebelah kanannya kan belum. Sebelah kanannya kita tinggal bikin komponen yang sama. Kita bikin yang ini. Atau selus. Gitu ya. Kita jadi anime detail. Gitu. Sekarang ini semua bisa dipakai karena kita udah pindahin ke sini. Handle selected anime masuk sini. Terus state selected anime ada ya. Sekarang kalau kita jalanin. Ya, aman teman-teman. Itu dia menggunakan kontainer komponen sehingga sekarang kalau teman-teman lihat strukturnya udah lebih enak gitu dilihatnya. Kita punya navbar, di dalamnya ada search, ada num result, kita punya main, di dalamnya ada box, yang reusable boxnya, kita punya komponennya ya. Jadi sekarang kita bisa hapus karena kita udah ganti jadi komponen yang lebih general. Ini juga bisa diklik, aman ya.
Jadi itu dia teman-teman, semua mengenai komponen yang bisa kita bahas, beserta dengan studi kasus, yang mudah-mudahan teman-teman semua jadinya semakin paham gimana cara bikin komponen yang baik dan benar, sehingga nanti di video berikutnya kita nggak ragu untuk melanjutkan lagi aplikasi kita supaya lebih tutorial React yang paling masuk akal. Terima kasih teman-teman sudah teman. Ciao. Ini kejadian lagi.